aku dari Islam, tapi baru 1 tahun ini setelah dengar Bang Edis, aku masuk Kristen. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marenusia di channel Dev Manuel. Dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan dialog Edis TV dengan seorang wanita muslim. Nah, wanita muslim ini sangat kaget ketika Edis TV menunjukkan yang selama ini beliau mempercayai. Nah, bagaimana berlangsung dialog? Mari kita dengarkan dengan seksama sebagai berikut. Kok bisa gitu? Kok bisa Anda setahun dengerin saya akhirnya murtad dari Islam? Tapi dites dulu karena jangan-jangan Anda berbohong. Coba dites dulu. Gini, kalau Anda memang tadinya muslim, pasti Anda sholat ya. Seperti Anda bilang tadi umur Anda 30 berapa? 38. 38. Berarti 37 tahun Anda menjadi seorang muslimah. Coba buktikan dulu. Coba bacakan satu surat kah atau doa sholat atau bagaimana? Coba. Mau surat apa? Surat yang pendek aja ya, biar nggak usah. Terserah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah, muslim. Oke, seperti yang barusan tadi Anda ceritakan nih. Anda 37 tahun muslimah, setahun dengerin Edis TV, lalu murtad dari Islam dan masuk Kristen. Kok bisa gitu? Silakan. Begini loh Bang Edis, aku tuh sebenarnya dari tahun 2002 sering ikut ke gereja sama sepupu aku ya. Oke. Tapi aku tuh pas masuk gereja itu jujur ya, ya Allah, kata aku, maaf banget ya aku masuk gereja. Setiap masuk gereja itu suka panggil-panggil Allah terus ya. Maaf ya Allah, maaf karena ikut-ikutan aja. Aku cuman nganter aja ceritanya begitu ya. Nah, pas selesai itu lama-lama kan aku ketemu suami aku tuh. Kebetulan suami aku agamanya Protestan. Ya, terus aku tuh tetap masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, pas kata suami nih, dengerin nih katanya debatnya Bang Edis. Pas gitu, iya, akhirnya masuk ya ke aku. Bener ya yang selama ini kok doa aku itu gak pernah dikabul Bang Edis. Nah, setelah itu akhirnya kan aku setiap nanya ke gereja, 2 tahun tuh aku belajar Kristen ya di Protestan itu, setiap ke gereja tapi nggak pernah sedetail itu kayak Bang Edis. Jadi cuman dengar-dengar khutbahnya aja yang baik-baik kayak gitu, tapi nggak sedetail Bang Edis kayak gitu. Jadi saya jadi kurang percaya aja. Nah, pas dengar penjelasan Bang Edis ke orang-orang Islam, begitu dengar setiap hari, setiap Bang Edis live, aku dengar-dengar terus sampai aku nih baru naik sekarang. Nah, akhirnya kan aku tanya di gereja Tiberias, pendetanya bilang kayak gini, 1 orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan katanya. Tapi aku tuh masih belum paham. Aku nanya ke pendetanya, apa gimana itu artinya itu. Tapi tahu itu dari Mbak Agatha ya, aku nanya gitu ke Mbak Agatha. Akhirnya Mbak Agatha menjelaskan, semakin percayalah. Nah, terus anak-anak aku juga tiba-tiba pas itu aku kan suruh sholat loh. Ayo Kak, sholat Kak. Aku sampai pukulin, awas ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu nggak sholat, kamu masuk neraka 41 waktu nggak sholat. Kamu tuh 40 tahun masuk nerakanya. Aku bilang gitu. Terus kata anak aku, Bunda, kalau misalnya kita nggak sholat, berarti kita setiap hari masuk neraka dong, kata anak aku kayak 40 gitu. tambah 40 tambah 40 tambah 40. Anak aku enggak, ini katanya berarti kita tuh salah terus, katanya kudu aja salah masuk neraka. Salah wudhu, salah gerak dikit masuk neraka. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan masuk neraka. Kata anak aku, jadi kita itu nggak bakal masuk surga dong Bunda seumur hidup.
karena kan kita sholat aja belum sempurna katanya kayak gitu. Ya udahlah, pas gitu aku terus ngikutin Bang Edis dan aku baca Alkitab anak aku juga sampai hafal tuh Alkitab, serius Bang Edis. Aku baca dari Kejadian sampai terakhir itu aku baca walaupun belum sepenuhnya. Nah, anak aku yang laki-laki puji Tuhan sekarang malahan lebih pintaran dia. Terus anak aku yang kedua dan yang ketiga juga lagi mendalami Bible. Nah, yang jadi pertanyaan aku ingin bertanya sama Bang Edis, benarkah satu orang masuk Kristen, satu keluarga diselamatkan? Itu. Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya bukan satu orang masuk Kristen gitu. Kalau satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Itu ya, itu ada di dalam kitab Yosua ya. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang pemberita yang masuk keluarga, itu seluruh keluarga itu akan ikut juga diselamatkan, seperti itu. Jadi sebenarnya suami aku itu nggak pernah menyuruh aku ikut ini, terserah kata suami mau ikut ini, nggak ada suamiku ngajak-ngajak. Tapi aku setelah dengar penjelasan Bang Edis dan setelah baca kitab ternyata benar semua gitu. Aku selama ini baca Al-Quran, aku bisa ngaji, pinter tajwid kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu artinya. betul, itu betul. Nah, ini saya nggak mungkin ngomong di luar apa yang saya alami ya. Jadi saya itu mengalami sendiri. Nah, seperti Anda yang sudah setahun nonton saya, Anda kan tahu begitu lalu lalang orang Islam masuk ke sini. Nah, dari yang lalu lalang masuk ke sini itu saya tanyain, waktu kamu baca huruf ini artinya apa? Itu memang 98% dia nggak tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Artinya apa? Oh. Memang seperti itu. Dan masa saya mau menyimpulkan sesuatu yang nggak saya alami? Saya harus menyimpulkan sesuatu yang saya alami. Nah, dari 100 orang yang naik ke sini, 98% memang hanya membaca huruf-huruf Arab, dia tidak tahu apa yang dibaca. Kamu kan pinter ngaji, kamu pinter hadis, kamu sekolah agama 6 tahun ya, sekolah Islam, tapi kamu nggak tahu artinya, kayak gitu Bang Edis. Dan akhirnya sampai aku dimusuhin sama kakak aku, dijauhin sama keluargaku. Tapi aku sekarang hidup sekeluarga sama suamiku, jauh dari mereka karena mereka nggak setuju kalau aku pindah agama. Tapi kata aku kalau misalnya hidup itu nggak usah bawa-bawa agama gitu ya kan, kata aku. Toleransi aja, agama kan pilihan Pilihan masing-masing. masing-masing, ya betul. Dan nanti juga dihakimin juga sesuai agamanya masing-masing, kata aku bilang kayak gitu. Sampai sekarang aku dimusuhin sama keluargaku Bang Edis. Tapi aku yakin yang penting aku tetap sekarang di jalan yang benar kayak gitu. Iya. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan nih, mohon maaf nih. Berarti waktu suami nyuruh nonton channel debat-debat seperti Debat Edis TV ini, itu baru setahun belakangan ini ya? Sebelum-sebelumnya cuek-cuek aja, nggak pernah ngomongin agama gitu ya? Sebelum-sebelumnya enggak, cuman aku ikut ke gereja dari tahun 2022. Oh. Setiap Kamis malam Jumat sama hari Minggu aku ke gereja setiap itu. Tapi hanya sekedar ikut-ikut, denger-denger gitu aja ya? Tapi entah kenapa di dalam gereja itu kayaknya pas kita doa itu benar-benar ada, kayaknya Tuhan itu ada. Kayak Tuhan itu hadir kayak gitu. Enggak cuman hafal-hafalan. Amin. Iya, selama ini. Amin. Anak aku Yasin, surat Yasin itu hafal, anak aku hafal. Coba baca surat Yasin dulu coba. Yasin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apalagi ya?
Innaka udah. laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizil rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu aja lah segitu. Iya, iya. Aku udah lama Jadi nggak baca Quran. ya, jadi ketika kita baca Quran, memang Quran itu sangat-sangat kita sulit menolaknya sebagai syair atau puisi. Karena dia itu sering bersajak. Di belakangnya itu sajaknya itu entah A atau AB begitu. Misalnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia im. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia in. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Jadi im. Jadi ini sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini memang sebuah puisi atau sebuah syair begitu. Jadi mustahil itu Allah ngomong im itu ya syair manusia gitu. Yang tidak diketahui siapa penulisnya gitu. Nah, tadi kalau nggak pas waktu aku dibaptis, bukannya pas aku waktu dibaptis ternyata kan orang-orang pada ngantri ya pengen dibaptis sampai 750 orang itu dibaptis bareng-bareng ya. Orang-orang pada susah masuk ke dalam ruangan baptis itu. Tapi pas aku dipermudah, bahkan sampai datang, sampai pendeta wanita sampai nolong aku, dan yang asalnya Kristen kan dibaptis ulang tuh. Aku tuh dikasih jalan, bener-bener dipermudah sama Tuhan Yesus waktu itu. Dan sekarang doa pun selalu dikabulkan Tuhan Yesus. Kata aku ya biarin dah, aku dijauhin keluarga asal jangan dijauhin Tuhan Yesus aja. Itu aja sekarang mah. Ya, oke lah. Pesan saya ya maju terus ya. Menjadi Kristen itu artinya menjadi manusia baru yang tadinya hidupnya negatif, tidak benar, menjadi hidup yang benar sesuai dengan Dan pribadi sekarang Tuhan. benar-benar aku tuh benar-benar menjalaninya dengan hati, berasa Tuhan itu selalu ada gitu ya. Nggak dipaksa-paksa ya. Enggak, Nggak dipaksa-paksa, nggak ditakut-takutin. Nanti kalau rambut kelihatan satu helai satu lagi rambut 70 tahun. Bang Edis. Seandainya kita, anak aku kan belum dibaptis ya. Tapi kalau mereka Sebentar, berdoa, ya, anak belum anak aku dibaptis. ya anak aku tiga-tiganya belum dibaptis nih. Nah, pertanyaannya ketika mereka berdoa, apakah akan dikabulkan nggak? Kalau seperti itu saya belum bisa menjawabnya ya. Mungkin itu bisa ditanya kepada pendeta lah. Karena walaupun dia belum dibaptis, tapi kalau dia sudah percaya, ya kenapa tidak begitu. Pembaptisan itu kan hanya sebagai tanda saja, tanda bahwa dia telah menerima dan menjalani sebuah ritual begitu. Tapi intinya kan adalah pertobatan seperti itu. Makasih ya Bang Edis udah banyak nyelamatin, udah banyak jadi nunjuk orang jadi ke jalan yang benar kayak gitu. Ya, sama-sama. Aku tuh dengan sadar diri, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman aku ya. Sekarang benar-benar nggak ada tandingannya. Ternyata memang betul Kristen yang terbaik. Amin. Oke, baiklah ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Karena banyak yang panas nih di bawah nih. Oke, saya turunkan ya. MR Gaga. Oke, saya turunkan. Ya. Saudara, tadi kita telah mendengarkan bagaimana berlangsungnya dialog dan bagaimana pemberitaan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis, sesuai dengan apa yang ada. Dan semuanya itu jelas terang beneran, dan orang yang menggunakan akal sehatnya, dia bisa memilih mana yang terbaik, mana yang harus diikuti, dan mana yang harus segera ditinggalkan. Semua pemberitaan firman Tuhan ada proses waktu di mana seseorang akan berubah ke arah yang lebih baik. Saya yakin kalau hari ini muncul apologet muda yang dipakai oleh Tuhan menggunakan logikanya
penalarannya dalam menjelaskan sebuah kebenaran yang selama ini tertutup atau tersembunyi tidak terlepas dari doa-doa orang percaya, doa orang Kristen. Apapun sinodenya, alirannya, apakah itu aliran Calvinis, Lutheran, Pentakosta, Karismatik, Injili, dan Katolik, berdoa supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat manusia. Dan saya berdoa ke depan akan banyak apologet-apologet muda yang dipakai oleh Tuhan di dalam memberitakan Injil, sehingga Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Dan setelah itu, Yesus akan datang kembali. Kita diberi upah, kita diberi mahkota, ya, tentu ada 5 mahkota, tapi di dalamnya itu digabung 5 mahkota, baik mahkota kebenaran, kemuliaan, dan lain sebagainya. Kita dikenakan karena kita layak menerimanya, karena kita mau dipakai oleh Tuhan di dalam memberitakan Injil. Jangan pernah patah semangat dan jangan pernah mengenal lelah, miliki roh yang menyala-nyala agar setiap kita ya setia sampai pada kesudahannya. Demikian tayangan saya kali ini, sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.